Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendosa Islam. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu 10 fakta rezeki dalam Islam. Fakta 1. Rezeki adalah ujian. Fakta pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa konsep rezeki dalam Islam mencakup lebih dari sekadar harta dan kekayaan. Rezeki sejatinya adalah ujian dari Allah yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai umat Muslim, keyakinan kita pada hakikat ini memandu setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 155, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat ini menegaskan bahwa ujian-ujian ini termasuk dalam konsep rezeki, dan kesabaran dalam menghadapinya adalah kunci untuk meraih keberkahan. Setiap detik kehidupan kita di dunia ini merupakan bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari rasa syukur ketika rezeki berlimpah hingga kesabaran ketika diuji dengan keterbatasan, semua itu membentuk bagian dari perjalanan spiritual kita. Jika kita melihat rezeki sebagai ujian, kita akan lebih cenderung bersyukur dalam keadaan sejahtera dan sabar dalam menghadapi cobaan. Fakta 2. Rezeki itu sudah ditentukan. Fakta kedua ini membawa kita pada konsep yang sangat mendasar dalam Islam, yaitu takdir, hadar. Rezeki kita telah ditentukan oleh Allah dalam takdirnya yang maha bijaksana. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat 22, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, Lauh Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Mengerti bahwa rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah membawa kita pada tingkat ketenangan dan kepercayaan yang tinggi. Meskipun kita dihimbau untuk bekerja keras dan berusaha, kita juga diajarkan untuk bersabar dan menerima dengan lapang dada apa yang telah ditetapkan oleh takdirnya. Konsep takdir ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu khawatir atau terlalu ambisius dalam mengejar kekayaan. Sebaliknya, kita diajak untuk tetap tawakal dan mempercayai rencana Allah yang maha mengetahui. Dengan memahami bahwa takdir kita sudah tertulis, kita dapat lebih fokus pada perbaikan diri, kebaikan, dan berbuat baik kepada sesama. Fakta 3. Rezeki datang dengan iman dan takwa. Fakta ketiga ini membawa kita pada dimensi spiritual dalam mencari rezeki, di mana iman, kepercayaan, dan takwa, kesalehan, berperan sebagai pilar utama dalam menarik berkah rezeki dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ini mencerminkan hubungan erat antara takwa dan rezeki yang diberikan oleh Allah. Iman yang kuat adalah landasan utama bagi seorang Muslim. Iman yang mendalam membawa kita pada kesadaran akan keesaan Allah dan kepatuhan terhadapnya. Seiring dengan itu, takwa, atau kesalehan, adalah konsep yang mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan perbuatan baik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menggabungkan iman dan takwa dalam setiap tindakan dan niat kita membuka pintu bagi berkah dan rezeki dari Allah. Sebagai contoh, ketika seseorang memiliki iman yang kuat, dia akan lebih cenderung menjalani hidup dengan integritas dan kejujuran. Allah menjanjikan bahwa orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, dan ini mencakup permasalahan ekonomi dan rezeki. Sebaliknya, perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip iman dan takwa dapat menyebabkan terhambatnya aliran rezeki yang diinginkan. Fakta 4. Rezeki bisa datang dari sumber yang tak terduga. Terkadang, perjalanan hidup kita dihiasi dengan cerita-cerita menakjubkan tentang bagaimana Allah menyuguhkan rezeki melalui pintu yang tak terduga, menjelma dari arah yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Sebagai orang yang beriman, kita diberikan keyakinan bahwa Allah adalah maha mengetahui, dan Ia tahu persis apa yang kita butuhkan. Salah satu kisah inspiratif dalam hal ini adalah kisah seorang pekerja lepas yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan tetapnya. Awalnya, kehilangan pekerjaan itu dianggap sebagai ujian berat, namun dengan kekuatan iman dan ketekunan, ia tetap bersyukur dan berusaha menjalani setiap hari dengan penuh keyakinan pada rencana Allah. Suatu hari,
Tanpa diduga, ia menerima tawaran pekerjaan lepas yang jauh lebih menguntungkan daripada pekerjaan sebelumnya. Pekerjaan itu membawanya ke lingkaran profesional yang baru dan membukakan pintu bagi peluang-peluang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kesempatan yang datang secara tak terduga ini membuktikan bahwa Allah memiliki rencana yang indah, meskipun kita tidak selalu dapat melihatnya pada awalnya. Fakta 5. Berbagi rejeki meningkatkan berkah. Fakta kelima ini membawa kita kepada kebijaksanaan Islam tentang keutamaan berbagi rejeki dengan sesama. Berbagi tidak hanya dilihat sebagai tindakan mulia, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan berkah dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya berbagi dalam banyak ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menginfakkannya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memandangnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Berbagi rejeki dengan sesama tidak hanya melibatkan memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau harta, tetapi juga melibatkan pemberian waktu, tenaga, dan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Keutamaan berbagi tidak hanya tercermin dalam kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, tetapi juga dalam dampak positif yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita sendiri. Fakta 6. Kerja keras dan doa. Fakta ke-6 membahas keterkaitan erat antara kerja keras dan doa dalam mencari rejeki. Dalam Islam, dua elemen ini dianggap sebagai kunci utama untuk meraih keberhasilan dan kelancaran rejeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan, dan bahwa bagi manusia itu tidak ada kecuali apa yang diusahakannya. Quran Surat An-Najm, 39. Kerja keras adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah sebagian di antara kalian berharap kepada orang lain, dan janganlah banyak dari kalian meminta-minta. Hendaklah dia berusaha melalui usahanya sendiri." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam mencari rejeki, Islam mengajarkan agar kita memiliki semangat bekerja keras, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, dedikasi, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Allah memberkahi usaha dan kerja keras kita, sehingga hasilnya menjadi suatu rejeki yang halal dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Fakta 7. Tawakal dan percaya kepada Allah. Fakta ketujuh membahas konsep tawakal, suatu bentuk keyakinan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita, termasuk dalam mencari rejeki. Tawakal berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan atau bergantung kepada. Dalam Islam, tawakal bukanlah tindakan pasif atau sikap menyerah, melainkan merupakan wujud dari kesadaran bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan kuasa Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Talaq ayat 3, "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Tawakal mencerminkan sikap hati yang teguh dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya yang maha bijaksana. Dalam konteks mencari rejeki, tawakal mengajarkan kita untuk bekerja keras, berusaha sebaik-baiknya, namun pada saat yang bersamaan kita meletakkan hasil akhir sepenuhnya kepada Allah. Fakta 8. Syukur atas rejeki yang sudah diberikan. Fakta ke-8 membahas tentang pentingnya bersyukur atas rejeki yang sudah diberikan oleh Allah. Bersyukur bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai kunci untuk membuka pintu rejeki yang lebih melimpah. Dalam Islam, Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 7, "Dan, ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Bersyukur bukan hanya sekadar ungkapan rasa terima kasih, tetapi juga merupakan sikap hati yang dalam yang mencerminkan pengakuan bahwa segala yang kita miliki berasal dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad. Dengan bersyukur, kita menyadari nilai dan berkah dari setiap rejeki yang Allah limpahkan. Sikap ini menciptakan lingkungan spiritual yang positif dan membawa kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika kita bersyukur, Allah berjanji untuk menambah nikmat-Nya kepada kita. Fakta 9. Rezeki dapat berupa keberkahan dan kesejahteraan. Rezeki bukan hanya tentang materi, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan. Fakta ke-9 membahas dimensi lebih luas dari konsep rezeki dalam Islam. Rezeki tidak hanya berkaitan dengan harta dan materi semata, melainkan juga mencakup keberkahan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa rezeki tidak hanya terbatas pada harta dan harta benda semata. Surah Al-Baqarah ayat 261 menyebutkan, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Rezeki yang berupa keberkahan dan kesejahteraan mencakup aspek spiritual, emosional, dan sosial. Keberkahan dapat dirasakan dalam kehidupan keluarga yang harmonis, kesehatan yang baik, hubungan yang penuh kasih sayang, serta kedamaian batin. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada kekayaan materi, tetapi juga menghargai nikmat-nikmat lain yang Allah limpahkan kepada kita. Fakta 10. Pengelolaan rezeki yang bijak. Fakta ke-10 mengingatkan kita tentang pentingnya mengelola rezeki dengan bijak sebagai bagian dari prinsip kehidupan dalam Islam. Sebagai umat Muslim, tugas kita tidak hanya menerima rezeki yang Allah berikan, tetapi juga mengelolanya dengan cara yang sesuai dengan ajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menekankan pentingnya zakat dan sedekah sebagai cara untuk menyucikan harta yang kita miliki. Surah Al-Baqarah ayat 267 mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu." Ini mencerminkan konsep pengelolaan rezeki yang bijak, di mana kita tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga kesejahteraan umat dan masyarakat sekitar. Memberikan zakat dan sedekah bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk investasi yang mendatangkan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta yang tidak dizakati akan mendatangkan siksa di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga rezeki kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah. Wassalamualaikum.